Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudal Srimanesika, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau. Izinkan kami menyampaikan presentasi makalah sebagai syarat untuk ujian teori administrasi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sufyan Hamim, MSI. Makalah saya dengan judul Implementasi Kebijakan Pengamanan Ofitnas berdasarkan Perkabarkam nomor 1 tahun 2019. Provinsi Riau kaya akan sumber daya alam dan memiliki 76 objek vital nasional. Objek vital nasional atau Ofitnas adalah kawasan atau lokasi, bangunan, instalasi, dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Dalam Kepres nomor 63 tahun 2004, pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa pengelola Ofitnas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Ofitnas. Dan ayat 2 menyebutkan bahwa Polri berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Ofitnas. Kemudian Polri membuat turunan aturan melalui Perkabarkam nomor 1 tahun 2019 tentang prosedur pemberian jasa pengamanan dan sistem manajemen pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu. Dari 76 Ofitnas, baru 4 Ofitnas yang telah melaksanakan kebijakan pengamanan Ofitnas sesuai dengan aturan. Padahal banyak ancaman tindak pidana dan aksi terorisme yang mungkin terjadi di tempat tersebut. Seperti contoh kejadian tindak pidana pencurian besi penyangga tower atau menara Sutet di wilayah Kabupaten Kampar yang merupakan aset dari PT PLN UP3BS yang menyebabkan tiang Sutet tersebut roboh dan mengganggu penyaluran tenaga listrik baik itu untuk masyarakat maupun industri. Menurut Thomas RDA dalam Edi Soeharto bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan pengamanan objek vital nasional sudah seharusnya diimplementasikan oleh pengelola objek vital nasional dan Polri selaku pemberi jasa pengamanan. Namun pada kenyataannya masih banyak pengelola objek vital nasional yang belum melakukan pun melaksanakan kebijakan terhadap pengamanan objek vital nasional. Pada tinjauan pustaka kami mengambil beberapa teori. Yang pertama adalah teori kebijakan publik dari Thomas RDA menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dan ada beberapa teori kebijakan publik lainnya yang kami sampaikan dalam penulisan makalah ini. Yang kedua adalah konsep implementasi kebijakan. Ada beberapa teori dari para ahli yang kami masukkan dalam konsep implementasi kebijakan ini, namun kami mengambil teori dari Ripley dan Flankin dalam penulisan makalah ini. Ia mengemukakan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program kebijakan keuntungan benefit atau suatu jenis keluaran yang nyata. Untuk metode penelitian sendiri kami menggunakan metode jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. Informan kami tentukan dengan cara purposive sampling, di mana informan dalam penelitian ini adalah pimpinan dari Ditpamopid yaitu Pak Dirpamopid, para kabak, dan juga pimpinan ataupun manajer PLN UP3BS Pekanbaru dengan lokasi penelitian pada PT PLN UP3BS Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data mentah yang diperoleh peneliti pada saat wawancara, observasi, dokumentasi maupun survei langsung ke lokasi penelitian. Dalam hasil penelitian, seperti kami jelaskan sebelumnya bahwa kami mengambil teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Flankin, di mana menyebutkan ada 3 indikator, yaitu tingkat kepatuhan birokrasi, yang kedua tingkat kelancaran rutinitas, dan yang ketiga dampak keberhasilan program. Melihat dari yang pertama tingkat kepatuhan, penyelenggaraan bantuan pengamanan di PT PLN UP3BS hingga saat ini belum dilaksanakan atau belum ada PKT antara PLN UP3BS dengan Ditpamopid Polda Riau. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena sudah jelas kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa ada kewajiban dan tanggung jawab baik dari pengelola Ofitnas maupun dari Polri untuk melakukan pengamanan terhadap Ofitnas yang ada,
salah satunya PT PLN UP3BS. Selain pelaksanaan pengamanan, juga ada pelaksanaan jasa sistem manajemen pengamanan, yaitu kegiatan ini juga belum pernah dilaksanakan dari hasil survei dan penelusuran di lapangan. Peneliti melihat bahwa semenjak adanya kerjasama di tingkat pusat antara Dirut PT PLN dengan Kapolri belum ditindaklanjuti oleh PLN UP3BS Pekanbaru, dan terbukti bukan saja ancaman terhadap tindak pidana, namun sudah terjadi beberapa tindak pidana seperti pencurian yang sangat disayangkan karena belum adanya pelaksanaan SMP dari Dipomopid Polda Riau terhadap PT PLN UP3BS. Jasa sistem manajemen pengamanan sendiri terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu melalui kegiatan BINTEK dan audit SMP. BINTEK sendiri adalah kegiatan dan tindakan sebelum dilakukan audit untuk memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk dengan tujuan untuk mengetahui, membangun, dan mengembangkan serta memastikan bahwa sistem manajemen pengamanan telah diterapkan oleh Ufitnas dan objek tertentu. Jadi meski belum ada PKT antara Dipomopid Polda Riau dengan PT PLN UP3BS, kegiatan BINTEK masih bisa dilaksanakan oleh Pomopid Polda Riau bisa melalui berupa kegiatan risk assessment. Dan hasil penelitian di lapangan pun ditemukan bahwa kegiatan BINTEK maupun audit SMP belum pernah dilakukan oleh PT PLN UP3BS. Berikutnya dari tingkat pelaksanaan rutinitas. Dikarenakan belum adanya jasa pengamanan yang dilakukan oleh Dipomopid Polda Riau pada PT PLN UP3BS, sehingga pemberian pengamanan pada saat ini tidak bersifat rutin, tapi masih bersifat insidentil dan hanya dilakukan apabila ada permintaan dari Ufitnas yang dikeluarkan dengan surat perintah dari Bapak Kapolda Riau. Berikutnya, pelaksanaan jasa pengamanan saat ini hanya dilakukan dari pengamanan internal yang ada pada PT PLN, yaitu Satpam yang dikelola oleh pihak BUJP yang telah bekerjasama dengan PT PLN UP3BS. Kemudian dari dampak keberhasilan program, ketahui bahwa Polda Riau telah mendorong PT PLN UP3BS untuk melakukan PKT dengan Dipomopid Polda Riau dengan melakukan sosialisasi pada PT PLN UP3BS tentang kebijakan pengamanan Ufitnas. Kerjasama pengamanan tingkat pusat telah dilaksanakan dengan adanya MOU antara Kapolri dengan Dirut PLN. Namun di tingkat Polda Riau dengan PT PLN UP3BS, pelaksanaan pengamanan ini belum berjalan. Hasil survei peneliti di lapangan, kegiatan sosialisasi belum mendapatkan respon yang baik dari PT PLN UP3BS. Upaya untuk mendorong implementasi tersebut terus dilakukan. Selain sosialisasi, pertemuan formal maupun non-formal dilakukan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan fungsi terkait. Ada beberapa faktor penghambat yang peneliti temukan dari hasil observasi dan wawancara di lapangan. Yang pertama yaitu terkait dengan sumber daya manusia. Seyogyanya pelaksanaan pengamanan Ufitnas dapat dilaksanakan dengan optimal apabila didukung dengan sumber daya manusia yang cukup dan memadai. Cukup dimengerti jumlah personel Pomopid sesuai dengan terstruktur organisasi dan susunan personel, serta memadai bahwa tidak perlu banyak jumlah, tapi satu personel bisa menguasai dan memiliki kompetensi sesuai dengan pengamanan Ufitnas, maka akan mampu mencapai tujuan dalam pelaksanaan tugas. Namun kenyataan di lapangan masih banyak personel di Pomopid yang belum memahami lingkup tugas tersebut. Begitu pula dari sisi pengelola Ufitnas, masih banyak dari pengambil kebijakan di PT PLN UP3BS belum memahami bagaimana teknis maupun pelaksanaan pengamanan Ufitnas di PT PLN UP3BS. Selain itu, walaupun sudah dilaksanakan sosialisasi, dari pihak PT PLN menyampaikan anggaran yang mereka miliki terbatas. Koordinasi menjadi faktor yang tidak kalah penting karena mampu menjembatani semua permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan pengamanan pada Ufitnas. Koordinasi sudah berjalan dengan baik, sudah beberapa kali pelaksanaan kegiatan koordinasi, namun dari hasil penelitian ditemukan koordinasi antara kedua pihak ini masih mengalami kendala di tingkat pengambilan keputusan. Dari hasil penelitian yang kami temukan di lapangan, kemudian kami dapat mengambil beberapa kesimpulan
Berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Presiden Franklin, pertama, dari tingkat kepatuhan, kelompok sasaran masih belum berjalan optimal dinilai dari 3 subindikator yang telah disebutkan pada pembahasan tadi. Kemudian yang kedua, tingkat kelancaran rutinitas juga masih belum berjalan optimal, di mana pelaksanaan kegiatan pengamanan masih bersifat insidentil dan pengamanan saat ini dilakukan oleh pengamanan internal. Dan yang terakhir, tingkat terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki walau sudah berjalan dengan optimal, namun masih ada faktor-faktor penghambat yang menyebabkan belum tercapainya tujuan. Setelah menarik kesimpulan, kami kemudian menyarankan pertama, dilaksanakannya pedoman kerja teknis atau PKT antara PLN UP3BS dengan di Pamopet Pulau Riau sesegera mungkin agar implementasi kebijakan pengamanan Fitnas bisa dilaksanakan. Yang kedua, di Pamopet Pulau Riau selama belum terlaksananya PKT tetap memberikan pengamanan non-rutin dan melakukan konfigurasi pengamanan pada Fitnas. Ketiga, menyiapkan sumber daya manusia, anggaran, dan pelaksanaan koordinasi yang matang untuk mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang ada pada saat ini. Sekian presentasi kami, semoga makalah ini dapat memberi manfaat dan pengalaman bagi kita semua. Kami sadar masih banyak kekurangan dalam pembuatan makalah ini, oleh karena itu kami mohon bimbingan, kritik, dan saran terhadap makalah ini agar kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.